Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, yang menciptakan kita, yang membentuk kita dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan, yang mengurus diri kita setiap saat, yang menyaksikan apapun yang kita lakukan, tapi ditutupi aib dan dosa kita, sehingga orang-orang tidak tahu keburukan kita yang sebenarnya. Dialah Allah yang menyediakan ampunan bagi hambanya yang bertobat, dan sangat gembira menyaksikan hambanya yang bertobat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, yang menghitung setiap langkah. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan malaikat di sekitar kita, yang terus memohonkan ampunan dan curahan rahmat. Dialah Allah yang Maha Agung, yang mengetahui setiap niat. Niat baik saja sudah ditulis menjadi kebaikan, walaupun belum dilakukan. Dan jikalau niat baik dilakukan, maka Allah melipat gandakan 10, 700 kali lipat atau bahkan lebih. Dialah Allah yang Al-Bar, Allah yang Maha baik, yang Maha melimpahkan kebaikan tiada bertepi. Maaf kalau ada yang bergerak, saya bisa tahu karena semua yang di depan ini melihat ke belakang, ya. Sudah siap seluruhnya? Kita simak salah satu ayatnya, ya. Alhamdulillah hadirin. Al-Bar adalah Allah yang Maha baik. Kalau orang sudah kenal kepada orang baik, kita pasti suka. Benar. Dan inti kebaikan yang utama adalah kalau orang berbuat baik tidak mengharapkan apapun dari orang yang ditolong. Itu. Karena berbuat baik itu macam-macam. Kalau di kalangan manusia, kita berbuat baik karena ingin dianggap baik. Kita berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Kita berbuat baik supaya orang ada yang terjerat oleh kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan apapun dari kita. Ini intinya kebaikan, ya. Karena Allah memiliki segala-galanya dan tidak perlu apapun dari kita, maka kalau Allah berbuat kebaikan, sempurna kebaikannya. Karena tidak ada yang diperlukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya. Baik-baik saja. Mau menyelamatkan dia selamatkan, mau memberi dia beri, tanpa mengharap apapun dari kita. Kalaupun kita bersyukur, maka ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Bahkan bayangkan berbuat baik
tanpa mengharapkan apapun, lalu kita berbuat syukur, ditambah itu kebaikannya. Nah, kebaikan dari Allah itu ada dua macam, yaitu yang umum dan khusus. Kalau yang umum ini diantara ayatnya surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi tidak harus pakai iman juga dikasih kelebihan. Kita dijadikan sempurna dibanding makhluk lain, benar? Dari jalan saja kita sudah lebih bagus dibanding makhluk yang lain. Ada gorila jalan tapi panjang tangannya, kita kurang bagus juga kalau kepanjangan begitu. Ada juga yang kuat tapi kakinya 4, kita 2 tangan, bisa tegak, bisa seimbang. Ini nikmat. Belum lagi rupa kita, ya secakap-cakap monyet, insya Allah kita lebih cakep, ya. Dan tidak harus pakai iman mau ganteng, tidak usah iri, ya. Orang Eropa, Amerika, orang Barat seperti boneka Barbie. Maaf, saya lihat boneka cucu tuh. Dan ada orang yang seperti itu. Itu pekerjaan Allah, hadirin. Tidak pakai iman buat cakep. Ada yang gagah, Hulk, ya, Hulk tahu? Otot kawat, palung besi, leher beton, semua dari batu, gagah. Superman, ganteng, Masya Allah. Semau Allah saja. Mau iman tidak beriman, bikin saja begitu. Dan kita tidak usah iri, karena yang dibikin juga tidak terlibat sama sekali di dalam penciptaan dirinya. Jadi yang cakep, yang merasa kurang cakep, sama saja. Semuanya Allah yang desain, Allah yang buat. Mata kita juga bagus, bisa melihat aneka warna. Hidung bisa membau. Makanan kita juga dibuat beragam. Dorok-dok, petei, jeroan, ya kan. Makanan kita tuh lihat sampai ada sekolah chef, apa namanya yang tuh ahli masak tuh, juru masak. Hah? Ya sudahlah, apa saja sudah. Ayah encep, ayah cecep, ya. Sampai makanan diolah sedemikian rupa. Coba monyet masak, enggak. Orang hutan suka nyate, enggak. Kita mah komplit. Dari lidah kita dibuat macam-macam rasa. Penciuman dibuat sempurna nih tubuh itu. Semuanya sempurna. Harusnya kalau kita melihat kesempurnaan fisik dibanding hewan, itu kita harus ingat Allah Al-Baru, Maha Pemberi kebaikan yang melimpah. Dan Allah tidak perlu apa-apa tentang diri kita, dari kita. Ciptakan 7 miliar lebih itu manusia dengan beragam bentuk. Ingat ya,
bagusnya jangan sombong, merasa kurang jangan minder, lihat kelebihan orang jangan iri, lihat kekurangan orang jangan menghina. Karena semuanya milik Allah semata. Dan satu lagi, siap kalau Allah mengambil semua ini. Ini sekarang saya utuh, tapi saya tidak tahu mana yang pulang duluan. Sahabat saya duduk, awas, tapi tamat SMA, tabrakan, kuliah, diambil matanya, gelap, jadi tunanetra. Ada waktu-waktunya. Ada yang anak SMA di BSD itu, naik motor, terpleset, kelindes tronton, habis tangan kanannya segini. Tapi untung imannya kuat. Ketika ke sekolah, wah, kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Apa kata anak ini? Lihat dong. Ini enggak ada. Alhamdulillah. Susah. Alhamdulillah. Lihat apa yang Allah sisakan. Gitu. Gitu kalau orang beriman, yang disyukurinya yang disisakan. Coba kalau semua diambil, yang tersisa hanya tangan kanan, lalu ke kelas, kan bahaya. Hadirin sekalian, itu nikmat al-baru, kebaikan Allah yang umum dibagikan. Kasih makan semua. Mau jahat tidak jahat kasih makan, kasih baju, kasih rumah. Mau penjahat sekalipun kalau Allah mau kasih villa, kasih harta triliunan rupiah, gak apa-apa. Allah tidak rugi ngasih semuanya, dan gak akan dibawa. Benar? Betul. Apa orang kalau punya rumah 10, kepala di Bandung, pantat di puncak, kaki di sini. Rumah dikasih banyak, belum tentu dikasih tidur. Punya restoran, bikin saja oleh Allah kolesterol, gak makan daging. Punya kebun duren, kasih saja asam urat, hanya lihat ngitung duren. Makanya tidak usah iri dengan yang dikasih dunia, ya. Itu suka-suka Allah, hadirin. Benar-benar suka-suka Allah. Dan gak dibawa kemana-mana, ngaku-ngaku saja. Saya punya tanah di Afrika. Mereka gak pernah tahu Afrika di mana. Ada perkebunan 80.000 hektar di Kalimantan. Dia ke sana belum tentu. Ada villa, boleh jadi villa itu yang bahagia cuman mamang dan bibi. Makanya bibi segar gitu ya, karena berenang tiap hari dengan mamang. Fresh, udara segar ya. Jung sana ya. Daripada punya villa, mending bagian nunggu villa digaji. Mati dibawa? Tidak ada. Sini aja. Dunia mengaku-ngaku sebentar, hidup, nanti anaknya ngaku, selesai kadar itu, hadirin. Makanan ya segitu-gitunya, pakaian segitu-gitunya, rezeki kan cuma 3 menurut Rasulullah SAW, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya hanya ngaku-ngaku saja, ya. Antara saudara dengan yang punya uang banyak di bank sama saja, benar? Betul? Saya ada teman katanya uangnya 85 miliar. Taruh di mana, Mas? Jadi taruh di bank dong. Udah lihat belum? Belum. Megang? Enggak juga. Terus jadi gimana dong? Kan ada catatan. Kalau itu mah saya juga bisa bikin sendiri ya. Saudaramu saya bikinin kan? Ya, karena beliau sakit gula jadi tidak bisa makan nasi, pembantu aja yang ngelekik raos. Baik, nah nikmat kebaikan Allah yang kedua adalah nikmat yang diberikan hidayah Islam. Nah ini lebih dikit ini. Udah diberi hidayah Islam, syahadat, diberi hidayah iman,
percaya ke Allah, dan yang paling top kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu yang diberikan hidayah ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini mah makin jarang. Islam banyak, yang syahadat aja banyak, tapi sesudah syahadat imannya meningkat itu lebih sedikit dari yang syahadat. Nah, yang ihsan, yang yakin ke Allah, itu para kekasih Allah dikit sekali. Nah, kalau mau iri yang ini nih. Irinya juga jadi amal. Karena orang-orang yang seperti ini orang yang disukai Allah. Iri kepada orang yang dicintai Allah bukan dengki ya. Iri itu mau tanpa harus ngilangin nikmat orang tersebut. Ini sudah jadi kebaikan. Nah, hadirin sekalian, jadi nikmat-nikmat dari Allah diantaranya adalah nikmat ditutupi aib. Ini kalau barusan dibuka dikit aja oleh Allah tentang sholat isya kita yang berantakan ya, udah langsung pada malu satu sama lain. Jangan suka mengatakan begini, misalkan tidak melakukan kesalahan terus dimarah oleh istri bagian, "Pak, Papa punya calon lagi?" Tidak, saya tidak salah. Emang yang itu tidak salah, pas yang itu-itunya. Tapi yang lainnya kan kesalahan banyak. Jadi kalau saudara disalahkan istri padahal tidak melakukan kesalahan, tidak usah emosi ya. Tidak Bu, yang ini saya tidak salah. Kan banyak salah-salah lain yang tidak diketahui istri, benar? Saya dengar juga ada yang ditahan di penjara padahal dia tidak melakukan kesalahan. Yang itu tidak ya. Tapi yang lain-lainnya. Bahkan yang ditangkap juga, yang di penjara, saya pernah nanya, "Kang, abang masuk ke sini gara-gara apa?" "Wah, saya ditangkap karena itu." Sejujurnya yang dibuka oleh Allah banyak atau dikit? Dikit. Yang dikit aja 12 tahun kan. Padahal kalau dibongkar semua, aduh, seumur hidup sampai mati. Gimana? Hukuman mati seumur hidup. Apa yang lama? Terserahlah. Dan kita dengan yang di penjara juga boleh jadi lebih bahaya kita. Berapa banyak orang yang di penjara bisa jadi tobat. Berapa banyak yang di penjara bisa jadi ngapalin Quran, jadi ahli ibadah. Berapa banyak yang di penjara yang bisa jadi dekat dengan Allah. Belum tentu masuk penjara itu merupakan kemurkaan Allah. Boleh jadi masuk penjara itu bagian dari karunia Allah. Terkabul doa orang tuanya. Orang tuanya kan menginginkan anak yang soleh. Sedang ini lagi ngaco-ngaconya nih, punya jabatan korupsi. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina. Dibuka oleh Allah sedikit aibnya. KPK itu mah cuman petugas Allah aja ya. Kalau Allah mau nangkap, Allah akan takdirkan dia di penjara, nanti dibuka jalurnya sehingga terwujudlah takdir dia masuk penjara gitu. Di dalam penjara bisa nangis, bisa tobat, oh itu barokah. Mungkin ada yang masuk penjara justru karena kebaikannya, dia rajin sedekah, nolong orang. Kata orang yang ditolong, "Ya Allah, kuatkan iman dia." Dan selama dia jadi pejabat imannya lemah, maka dikuatkanlah di penjara. Alah, ada nggak teknik penguat iman selain di penjara ya? Banyak jalannya ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Kan? Ya zaman heboh juga dulu. Secara hitung-hitungan kalkulasi pelanggaran mah apa pelanggarannya ya? Poligami kan sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tetap dibully 7 tahun. Yang itunya tidak salah. Tapi kan dosa saya dari mulai balik
Itu kan catatannya ada. Dan enggak cukup istighfar saya untuk menghapus dosa-dosa itu. Dan istighfarnya juga perlu diistighfarin. Kayak ngelap, dosanya banyak, ngelapnya dia oles-oles pakai kapas kering. Bukannya bersih, nempel tak kapas. Harus digesek. Karena kurang gesekan diri, digesek aja rame-rame se-Indonesia gitu. Bahkan pakai cairan kimia hadirin supaya caroplok. Tidak boleh mengeluh ya. Sekarang juga lagi musim dibully ya, di Twitter sok atuh bulier. Dan tidak rugi dibully mah tuh. Kalau kita berbuat benar kemudian dihina, itu karunia. Karena dengan itulah dosa bisa digugurkan. Tapi kalau kita berbuat dosa kemudian dihina, nah itu persekot ya. Dari kalau enggak tobat ya bisa nyungsep kita. Nah begitulah hadirin. Jadi kalau nanti Allah menguji dibuka aib, itu teh bisa bagian dari karunia. Jangan takut aib kebuka, takutlah tidak diampuni. Itu yang paling gawat, benar? Dan Allah juga udah tahu, Allah udah ngerti sekali. Aib kita kalau dibuka semuanya tutung surutung, kalau dalam bahasa Sunda udah gosong yang udah nggak ada atur, dibuka dikit aja. Tiba-tiba misalkan ada ketemu dengan mantan zaman dulu ya, kurowok, waduh, di pom bensin misalkan pernah ada tuh yang diceritakan, di pom bensin istrinya ngobrol dengan yang di pom bensin. Suami nanya di mobil keren, siapa tuh bu? Ya mantan saya dulu waktu SMA. Untung kamu nikah sama papa ya. Jadi istri, bukan begitu dong, papa yang syukur. Emang gimana? Untung nikah sama saya, kalau enggak papa yang jaga pom bensin gitu. Jangankan suami yang bingung, saya aja bingung sampai sekarang yang mana yang benar. Kadang ditakdirkan ketemu jadi masalah. Sebetulnya intinya mah taubat yang penting. Papa ini CL apa? CLBK. Apa artinya itu? Cinta lama bersemi kembali. Kita bawaannya nggak usah emosi, langsung istighfar. Ampun ya Allah, ampun. Engkau tahu dosa saya zaman dulu. Tobat, tobat. Nanti udah tobat, udah cukup nih tobat untuk menggugurkan dosa masa lalu. Disuit aja oleh Allah hati istri. Pak, maafin ya, saya emosi. Sekarang saya yakin papa tuh orangnya setia. Gitu, nggak usah ribut. Demi Allah mah, cintaku hanya untukmu. Padahal di sini masih berbunga-bunga, lebay. Ya, tobat hadirin. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada obat yang paling paten selain tobat ya. Kenapa bapak tersenyumnya seperti yang menjiwai pak? Kena kasus. Dah jangan ngungkit-ngungkit itu, saya jadi nggak enak hati. Jadi jangan suudon kalau kita nanti kebuka aib ya. Boleh jadi itu cara Allah narik kita supaya lebih nyungsep lagi tobat. Nanti kita dibuka tuh, bahwa yang dibuka tuh dikit dibanding yang Allah tutup-tutupi. Jadinya jatuhnya syukur malah. Nggak ada bahaya kita dihina orang, tidak ada bahaya. Semua media membeberkan aib kita, sok aja. Yang bahaya mah satu, tidak diampuni Allah. Sedunia mau mencibir kita, silakan. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Coba, emangnya cibir orang Tuhan kita? Enggak. Orang ada yang nyinyir, sekarang ada yang nyinyir itu ya. Nyinyir, emang nyinyir Tuhan kita? Sok wae, mau menghina mau apa mah urusan dia dengan Allah. Urusan kita ya amal kita.
Coba kalau ada yang sebel ke kita terus nyinyir surinyir, apakah rezeki kita akan berkurang oleh neng nyinyir itu? Jawab hadirin. Kalau kita dihina orang, apakah rezeki kita jadi berkurang karena yang menghina? Apakah kemuliaan kita jadi yang ditetapkan Allah akan menurun karena penghinaan orang? Nggak ada urusan sama sekali. Bully itu hanya kembali ke dirinya 100%. Makanya nggak usah sibuk ngeladenin yang membuli. Caranya sederhana, jangan dibaca ya. Tapi kan penasaran. Kalau udah baca ya doakanlah pembuli itu, kasihan dia. Hidupnya capek, mikirin orang, harus ngomong negatif, harus jadi mikul dosa, pahala kita ditambah, dosa kita diangkut dia. Wih, kasihan. Rezekinya haram, nauzubillah. Ya. Kita harus bersyukur. Syukur apa? Syukur bukan kita yang ditakdirkan yang jadi tukang bully. Makanya kalau episodenya kayak gitu ya sudah, doakan aja kebaikan. Kalau lagi sadar saya juga doanya gitu. Baik ke kelma anger we hadirin ya. Ya, surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan Allah menyaksikan kita melakukan dosa. Padahal biasanya sarana berdosa itu karunia Allah juga, betul? Mata dipakai maksiat, padahal mata ini karunia Allah. Mulut dipakai gibah dan fitnah, padahal mulut ini karunia Allah. Handphone dipakai lihat yang macam-macam, padahal handphone juga karunia Allah. Banyak yang diberikan kekuatan fisik dan kekuatan fisiknya dipakai menindas orang, padahal kekuatan ini karunia Allah. Banyak yang diberikan otak cerdas dan otaknya dipakai nipu orang, padahal otak ini adalah karunia Allah. Masya Allah. Tapi Allah selain masih menutupi juga memberi hidayah. Kita bisa tahu ilmu supaya tobat. Dan kalau kita tobat, nih ya, saya bacakan beberapa hadis. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu sebesar apapun dosamu. Aku tak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ini hadis qudsi ya, Allah yang menyatakannya. Wahai anak Adam, apabila engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu pula dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, ibaratnya beginilah,
Kalau dosa sebesar kapal tanker, maka ampunan Allah seluas samudra, tenggelam tuh oleh ampunan Allah. Benar? Sesungguhnya ini hadis muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, lalu dia meletakkan penutupnya di atas mukmin dan menutupinya. Dia berkata, Allah berkata, apakah engkau tahu dosa-dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu? Maka ia menjawab, ya wahai Rob. Hingga ia mengakui segala dosa dan melihat bahwa dirinya pasti binasa. Lalu Allah berfirman, aku telah menutupinya bagimu di dunia dan aku mengampuninya bagimu hari ini. Lalu ia diberikan catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Yang zalim itu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Nah, saudaraku yang baik, jadi selain Allah melihat, Allah tutupi. Kalau kita diberikan hidayah bisa istighfar, di akhirat nanti waktu dihisab juga ditutupi, sehingga nggak pada lihat. Tapi kitanya memang banyak istighfar. Nah, kalau kita dapat Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu beda lagi. Kalau itu seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Di dunia dianggap tidak ada, di akhirat juga ketika dihisab enggak ketemu dosa itu. Seperti tapak kaki di padang pasir yang dihembus angin, itu enggak ada bekasnya. Nah, ini al-afu yang dapat saya pahami seperti itu. Makanya doa dalam sholat itu harus betul-betul bagus. Rabbighfirli, jatuhnya yang tadi itu ditutupi, memang lihat tapi orang enggak lihat. Yang ujungnya awalnya Rabbighfirli ditutupi warhamni, disayang Allah, wajburni, cukupi saya ya Allah, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, ingin diberikan rezeki yang baik-baik, wahdini, dituntun pikiran, bicara, sikap, ngambil keputusan hati, ini mutlak penting, wa'afini, sehat yang bisa dipakai taat, dan wa'fu anni, les, hilang catatan buruknya. Aduh, harusnya menghiler kita teh sholat terus ya, benar? Tapi pas itu setan pas nipu-nipunya, top, tipuan top tuh waktu Fatihah pasti lupa. Sebab dalam Fatihah ada doa minta petunjuk. Makanya Fatihah jarang ingat kan? Tahu-tahu ruku. Ruku juga baca at-tahiyat, sadarnya ketika telunjuk. Nah di dia. Ada sujud lama, kenapa sujud lama? Karena lupa ini sujud ke-1, kedua. Tapi kalau Rabbighfirli nyaris itu jarang ingat, ya kan? Ini kan skala-skala yang ditipu setan, ada skala-skalanya yang bahaya buat dia. Makanya sujud begitu. Kita aja minta-minta ke orang nggak gitu-gitu amat, benar? Coba pinjam uang ke koperasi kayak gitu, pas saya pinjam uang sekali juga saya minta dikirim sama orangnya. Antrian selanjutnya. Atau coba melamar ke calon mertua, ya Pak, saya meminta anak bisa menikah yang mau kecelakaan gue. Pelamar selanjutnya paling gitu. Coba ibu-ibu minta uang ke suami kayak baca Rabbighfirli, paling minta duit yang mau ditas anak-anak ini yang mereka karedok segala. Coba istri selanjutnya paling begitu. Astagfirullah, istighfar ah. Istighfar hadirin. Yang istighfar. Ya tapi kan saya terpancing oleh wajah saudara. Nanti harus sungguh-sungguh waktu doa ini ya.
Fatihah itu harus sungguh-sungguh. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Coba sebelumnya tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tuh Allah menginginkan kita tuh dalam suasana akrab. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dibuat suasana ayat itu ayat yang personal kita dengan Allah, benar? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Amin. Kabulkan. Coba kalau itu dikabulkan hadirin, aduh, dituntun mikirnya mikir orang yang diberi nikmat, ngomongnya ngomong orang yang diberi nikmat, sikapnya sikap orang yang diberi nikmat, hatinya hati yang diberi nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai ataupun yang sesat. Tapi dah Fatihah kita kemana aja, benar? Kadang-kadang kaget, ini teh udah belum Fatihahnya ya, malah nanya lagi. Ah udah, tadi kan sama yang sebelah barengan, dia udah ruku, berarti saya udah kan, gitu hadirin. Aduh, dan Allah teh tahu Pak, dan itu teh saat personal sekali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada sekarang pejabat yang mau ditemuin 5 kali sehari khusus untuk curhat, ya mana ada, nggak ada. Untuk diminta silakan. Saya juga di sini nggak sanggup. Ada seorang yang 5 kali bertamu setiap hari itu. AA, saya minta diberikan rezeki oleh AA. Allah, tekacip. Allah Subhanahu Wa Taala malah memuliakan orang yang sholatnya bagus. Itu bagian dari kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau lihat orang yang tidak sholat tuh, aduh kita teh syukur. Dan jangan meremehkan seperti lihat orang yang merokok ya. Kita teh syukur, bukan kita. Ada orang yang merokok juga mau berhenti Pak, cuman susah, betul? Oh kan ngangguk hadirin. Nelayan ada yang penghasilannya 60.000 sehari, 1/3 penghasilannya untuk rokok. Giliran tidak bisa melaut, istrinya jadi pembantu, separuh penghasilan istrinya untuk merokok. Jadi kalau kita lihat para perokok tuh kita syukur, tidak kita yang terpenjara oleh rokok. Bukan menghina, meremehkan, doakan. Gimana doanya? Ya, terserahlah. Yang paling sederhana mungkin gini, sing pahit gitu. Mudah-mudahan jadi kapok merokok. Nah saudaraku yang baik, dah kita mah diciptakan bukan untuk melaknat orang ya. Makanya kalau kita dapat limpahan kebaikan dari Allah, kita juga baik aja baik. Lihat yang punya mobil bagus tuh, semoga Allah selain memberikan mobil bagus juga memberikan akhlak yang bagus, hati yang bagus. Lihat yang punya rumahnya bagus, ya Allah semoga di sorga dapat rumah yang lebih bagus. Jangan kotor, tambah nyicil, pasti nyicil. Apa untungnya ngomong gitu? Lihat mobil berat ya hisabna. Siapa tahu dia sedekahnya 50 kali lipat. Harga mobilnya cuma 0,5 miliar, sedekahnya per bulan 5 miliar. Gimana coba? Daripada kita uang banyak sedekah 1.000 lagi. Kepada yang sedekah 1.000 harus tahu ya, WC umum udah 3.000 sekarang. Sing sadar. Hadirin, teruskan.
Sing baik, lihat teman belum dapat jodoh, doakan ya. Dan diam-diam nanti tersinggung kalau diomongin ya. Ya Allah, sing dapat jodoh, saya juga belum, atau saya, wah ya Allah sekalian, boleh lah ya. Lihat yang belum punya anak, doakan. Lihat Pak Jokowi tetong banyak ngerumpi atau ngumpat, doakan ya. Udah takdirnya jadi presiden kita, benar? Saya tidak milih memang ya, tapi udah jadi. Mending doakan kebaikan supaya dapat hidayah bisa memimpin dengan benar. Coba lihat Ahok gubernur Jakarta ya, mau gimana? Mau jengkel? Udah susah ada lagi gubernur, benar? Mending doakan, ya Allah, beri hidayah Ahok teh ya, supaya bisa jadi tahu indahnya Islam. Berikan taufik supaya jadi orang, kalau enggak ya enggak usah jadi gubernur gitulah ya Allah. Ya enggak apa-apa, saya juga mau doa gitu. Dan enggak dilarang hadirin ya. Enggak bisi kalau jadi gubernur di Jakarta atau udah ngebangun kan tidak cukup ngebangun jalan ya. Yang terpenting kan ngebangun manusianya. Dan jalannya menghadang ke sorga. Iya, kalau jadi pemimpin kan yang terpenting bukan membangun masjidnya, membangun yang memakmurkannya. Nanti masjidnya dibangun mengikuti manusianya. Rasulullah SAW tidak terkenal dengan bangunan-bangunan menjulang tinggi, benar? Tapi dikenal semua yang dipimpinnya berakhlak dengan akhlakul karimah. Nah, sejahtera mah bukan dari beton. Sekarang ngebangun beton tapi manusianya enggak, dikunyah itu beton teh oleh manusia. Ya begitulah. Tapi dah kalau bangunan mah gampang dipotret ya. Makanya para pecinta dunia nanti paling sering ekspos tuh dalam kampanye pasti bangunan, benda mati, bukan benda hidup. Karena kalau benda hidup mah yang soleh dan yang kurang soleh kayak sami wae lapar ya. Benar? Sudahlah. Saya nggak mau ngomong politik. Udah barusan. Ya. Ada lagi ayat nih ya. Nih. Al-Baqarah 177. Nih, kalau kita tahu Allah Maha Baik kepada kita, nah sekarang apa yang disebut baik sebagai umat, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Al-Baqarah ayat 177. Fadhil Ustaz, agak panjang ini ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya bakti kepada Allah itu adalah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 177. Saudara nanti di rumah buka ini ya. Ali Imran 92. Di sini ada rangkaian-rangkaian amal-amal yang bisa jadi bahan evaluasi kita. Menafkahkan harta yang kita cintai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Saya sambung ini, tadi ada kiriman tentang wakaf. Masya Allah, pas keutamaan wakaf dan pemanfaatannya untuk ekonomi umat. Pemahaman kita di Indonesia tentang wakaf masih jauh di bawah dibanding pemahaman tentang zakat. Padahal zakat itu nilainya kecil, 2,5%, 5%, paling banyak 20%. Di dunia luar lebih dikenal adalah wakaf. Ada kementerian wakaf, tapi tidak ada kementerian zakat. Alhamdulillah saat ini sudah mulai marak di Indonesia, meski terlambat karena kita kurang ilmu ekonomi tentang wakaf. Wakaf itu ukurannya bukan nisab, tapi apa yang kita cintai. Gini ya, kalau bayar zakat jangan bangga, itu mah bukan hak kita. Mau bayar zakat 1 miliar, 1 triliun, itu kan bukan hak kita. Seperti bayar utang, jangan bangga ada hutang, benar? Tetapi kalau wakaf itu harusnya menjadi suatu kegembiraan. Makanya orang bayar pajak jarang senyum, ya. Tapi orang wakaf senyum. Yang tahu ilmunya. Karena keluar sekali pahalanya never ending. Awas, ini bahasa Inggris, biasa-biasa aja. Saudara suka beda wajah kalau saya bahasa Inggris. Tidak ada akhirnya. Rasulullah bersabda, tidaklah mereka mampu kecuali karena wakaf. Para sahabat mewakafkan harta terbaiknya untuk Islam. Bukan sekedar membayar zakat. Wakaf tidak bisa diberikan, dijual atau diwariskan. Wakaf yang paling jelas dari Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Kisah Rasulullah dalam mencari lokasi pasar.
Pasar wakaf yang dibangun Rasulullah SAW berdampak pada kekalahan pasar Yahudi, dan pasar wakaf itu menjadi milik Allah, bukan milik siapapun lagi. Kekuatan ekonomi di masa Rasulullah dan para sahabat adalah wakaf. Mereka ingin pahala terbaik yang selalu mengalir hingga hari akhirat kelak. Contohnya adalah sumur Utsman bin Affan, semoga Allah ridho, di Juruf Madinah. Sampai sekarang sudah 15 abad, pahalanya terus mengalir. Ditambah lagi sabda Rasul, sedekah terbaik adalah air. Dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah melelang sumur itu, tapi pengusaha muslim sekelas Utsman berpikir, caranya Utsman membeli separuh sumur pada satu hari dari si Yahudi, pemilik sumur itu, dan pemiliknya dapat jatah sehari yang lain. Jadi mahal sekali ini sumur Yahudi ini. Dibeli oleh Umar separuh, jadi sehari ewang. Lalu bagaimana akhirnya? Semuanya jadi dibeli oleh Umar. Karena Umar bin Khattab, Umar Utsman kata saya teh, Utsman hadirin. Saya ngomong apa? Atulah beda dikit ya. Utsman beda dikit fatal hadirin. Siapa nama suaminya? Utsman. Ketemu Umar beda tuh suami orang ya. Jadi udah dibeli oleh Utsman, perjanjiannya sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi. Nah, Utsman bin Affan kan cari pahala. Ayo yang mau ambil air gratis. Oh, tuh orang ambil air di sana. Ari Yahudi bukan nyari pahala, nyari uang. Nah, giliran bagian Yahudi nggak ada yang ambil air, nunggu giliran Utsman aja. Akhirnya Yahudi pening dan dijualah kepada Utsman total 30.000 dirham. Jadilah wakaf Utsman berupa sumur pahala yang tiada henti, sekaligus jaminan Rasulullah untuk Utsman masuk surga. Masya Allah. Hadirin, ayo makanya jangan cukup hanya senang bayar zakat, apalagi zakat cuma zakat fitrah. Aduh, berat itu mah ya. Der aja hadirin. Selama ini aja kita pelit, dicukupi oleh Allah, benar. Ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah dermawan. Hai saudara teh mau disebut apa? Nyebut pelit, melotot, sebut amin. Saya bisa memahami perasaan saudara ya. Sudahlah, jangan suka ragu-ragu. Dan gak akan kemana-mana rezeki kita mah. Allah maha menghitung apapun yang kita lakukan ya. Der aja. Pernah dengar cerita miskin gara-gara sedekah? Tidak ada. Tidak bisa. Allah maha kaya, yang pelit aja dicukupi, masa dermawan gak dicukupi. Tapi saya mah jarang kelihatan uang, dan gak harus kelihatan uang. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Hadirin jangan bikin saya emosi. Saya tiap waktu, sekarang perlu 2 juta, ada 2.000, gimana bahagianya? Dan cara Allah mencukupi, nggak usah kepegang uang itu, nggak usah. Jadi nggak usah ribet lah. Pokoknya mah Allah nyuruh kita sedekah, der sedekah. Nyuruh wakaf, der wakaf. Jangan ragu-ragu. Coba sekarang saudara nanti kalau pas ada wakaf ya, jangan suka kayak yang di YouTube itu ya. 100.000 dengan 1000-an, mikir lama. Syarat supaya bagus sedekah tuh jangan kelamaan mikir. Akhirnya dia lipat yang 100.000 dimasukin ke saku, yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk ada kakek-kakek dari belakang nyentuh, masih uang 100.000-an. Waduh, si kakek nyindir nih. Saya aja pemuda 1.000, dia 100.000. Kayak bener sih kakek. Masukin lagi, tepuk lagi, ini dari saku jatuh gitu ada.
Mau begitu kan? Saya sudah ngalamin itu kayak gitu. Asli ini hadirin di Mekah ini udah niat sedekah, dikumpulin di saku rada banyak, tapi lihat ada tukang jaket. Aduh, ini jaket keren, musim dingin, ibadah harus hangat. Biasa kalau ingin 1001 alasan datang. Kalau saya tidak hangat, saya bisa tidak khusyuk. Segala we dipikir. Akhirnya belilah jaket itu. Uang masuk tuh sisanya. Pas mau sedekah, ternyata sakunya bolong. Habis itu bekal. Gimana lagi? Enek ke jaket, tetap tidak jadi solusi. Taubat. Kalau Allah mau ngambil mah, diambil weh uangnya. Mikir sekarang, wah itu ancaman atau terserah lah. Saran saya mah jangan cuman gini, tapi juga begini ya, begini, gitu ya. Pasti nyesel. Nyesel kenapa baru sekarang saya senang sedekah. Alhamdulillah. Makasih hadirin. Sing sering mengenang kebaikan Allah ya. Ada seorang wanita di New York katanya menangis terseduh-seduh di lampu merah karena ngelihat sekelilingnya tidak ada satupun yang berjilbab. Dia menangis terseduh-seduh bersyukur atas kebaikan Allah. Saya ditakdirkan jadi Islam, diislamkan, mu'alaf. Saya diberikan hidayah bisa berjilbab. Nangis saking ingatnya kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara mau kuat harapan ke Allah, kuat rojaknya, maka ingatlah terus kebaikan Allah. Baik sekali, maha baik. Penutup, ingat yang di ruangan gelap gulita itu? Di ruangan gelap gulita tiba-tiba ada yang mukul pakai gulungan karton, tuh kepalanya. Marah, siapa? Berani mukul-mukul gini? Jantan dong. Pas dinyalain, mertua. Dia baru sadar. Ini yang ngasihin anaknya, deposito, apartemen. Gimana mau marah? Ya, bapak, lagi pak, gitu kan. Kalau orang sudah tahu Allah yang maha baik, mau diapain aja kita husnuzon. Mau diapain aja pasti baik. Karena selama ini juga tidak pernah sekejap pun Allah berbuat buruk. Mau ditakdirkan apa saja oleh Allah pasti baik. Makanya orang-orang yang banyak kecewa karena dia nggak mengenal kebaikan Allah, tidak mau mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi pahit-pahit tuh ingat, pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Alhamdulillah. Silakan baca Ustaz. Dua hadis berkaitan dengan kebaikan Allah bagi orang yang membaca Al-Quran dan bagi orang yang berniat untuk melakukan amal kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim dihitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Barang siapa yang berniat akan melakukan amal kebaikan tetapi ia tidak dapat melakukannya karena suatu udzur yang dibenarkan, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Jika berniat akan melakukan kebaikan dan dia melakukannya,
maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan 700 kali lipat, bahkan baginya kelipatan yang tak terhingga. Sebaliknya, barang siapa yang berniat akan melakukan amal keburukan tetapi ia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya 1 pahala kebaikan yang sempurna. Akan tetapi jika ia berniat melakukan keburukan lalu ia melakukannya, maka Allah mencatat baginya hanya 1 dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah kemahabaikan Allah ya. Baru niat berbuat baik saja sudah dicatat. Kalau diamalkan bisa berlipat-lipat. Syaratnya cuma 1, ikhlas. Mau berbuat buruk belum dicatat, dilakukan hanya 1 keburukan. Masya Allah. Tapi itu pun kalau tobat diampuni dan Allah gembira sekali lihat orang tobat. Makanya sudahlah, daripada sibuk mikirin kejelekan orang, mending memikirkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Diapain juga baik. Orang menderita bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Karena kurang banyak mengingat kebaikan Allah pada dirinya. Sekian sahabatku sekalian, siap-siap berwakaf ya. Sambil kita baca ayat-ayat Quran, kita berharap jam 9:05 sudah selesai. Mari semoga yang berwakaf ini benar-benar oleh Allah dilipat gandakan pahala yang mengalir sampai kiamat, rizki yang melimpah berkah, juga doa-doa yang diijabah. Amin ya rabbal alamin. Fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah lapangkan dari kesempitannya,
Allah bukakan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Hadirin, Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah senang sekali kepada hamba yang bertobat, yang mau mengakui dosa, menyesalinya, dan memohon ampunannya. Allah maha melihat, Allah maha dekat. Allah lah yang menutupi aib kita. Dialah yang mengumpulkan kita saat ini. Dan Allah berjanji, majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Marilah kita beristighfar dengan tulus. Kita mohon ampunan kepada Allah yang maha tahu isi hati kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam yang pernah dilalui. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang selama ini melupakan Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang masa lalunya hitam, kotor, yang berlumur maksiat tubuhnya. Istighfar yang tubuhnya kotor, yang pikirannya kotor, yang matanya kotor. Istighfar yang hartanya kotor. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin yang hidupnya munafik, hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk, yang hanya mencari penilaian orang tapi buruk dalam pandangan Allah. Istighfar yang sering durhaka kepada orang tua, yang menyia-nyiakan orang tua, yang jarang menyapa, yang membiarkan masa orang tuanya sendiri, yang tidak pernah punya waktu untuk orang tua, yang jarang mendoakan tulus bagi ibu bapaknya. Istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina. Istighfar yang hidupnya zolim. Ya Allah, wahai yang maha tahu segalanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab.
Engkau maha dekat, maha mendengar. Kabulkan ya Allah. Taqabbal minna ya karim. Doalah hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Allah maha mulia dan maha malu jika hamba menengadahkan tangan dan dibiarkan hampa. Doakan juga guru-guru kita, para ulama. Doakan siapapun yang jadi jalan, kita bisa kembali kepada Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun, yang sedang ditimpa bala dan musibah. Ya Allah, kuatkan imannya. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami para pemimpin yang jujur, yang beriman padamu. Ya Allah, yang ibadahnya istiqomah, yang akhlaknya akhlakul karimah, yang bisa menjadi jalan kami dekat denganmu. Ya Allah, kami berlindung dari para pemimpin yang tidak beriman padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. 9:05. Alhamdulillah. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tertib pulangnya ya, saling tolong menolong satu sama lain. Dan yang mau itikaf di sini nanti malam kita tahajud sama-sama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.